Syarat dari saya nih, jangan minta maaf, jangan dipublis. Nanti bisa menimbulkan fitnah. Semua dijalankan, bahkan Bang Egy bilang, demi Allah ya kalau lu publis, gue pulang nih, gue balik nih. Oke? Nah, sampailah ketemu. Ini Bang Rismon nggak diundang tapi datang deh. Ya, sudah terkonfirmasi dari Bu Elida Neti bahwa 2 dari 5 tersebut, satu adalah Ibtu Rosadi, Kanit Kamnet 5, Oke, Polda dan Metro. Kombes Imanuddin di Reskrimum Polda Metro Jaya. Oke. Jadi pengaruh Jokowi ini real terhadap kepolisian Republik Indonesia. Artinya ketika Bang Egy tahu ada 2 dari 5 itu ada 2 orang. Ini belum pernah sebelumnya disampaikan ini. Iya. Gimana? Seru kan nonton episode dari Rakyat Bersuara? Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe official YouTube dari Okezone. Kalau udah, sekarang kita lanjut yuk nonton Rakyat Bersuara. Sekali pertanyaan dari Mbak Kurnia juga, pertanyaan dari saya juga. Abang bersedia nggak cerita waktu 8 Januari 2026? Ini saya cerita. Ya, jangan panjang-panjang. Jangan dari April Bang ceritanya. April 2025 kepanjangan. Itu biar justifikasi karena saya betul-betul Oke, silakan. Singkat saja Bang, saya berikan kesempatan 3 menit. Selesai nggak selesai dikumpulkan. Oke. 3 menit ya. Oke. Bang Egy bilang DHL saya dihujat. Bukan kebenarannya, cerita Bang Egy ya. Nah, kebenarannya ternyata memang ada yang diberhentikan itu 6 orang atau 7 orang ya. Saya dibilang, saya ditunjuk sekjen. Artinya itu penunjukan. Sayanya ditanya tabayun terima apa tidak kan gitu. Kadang-kadang saya juga bingung ya. Nah, kedua saya mau sampaikan surat ini. Ketiga saya bilang jangan minta maaf. Syarat dari saya nih, jangan minta maaf, jangan dipublis. Nanti bisa menimbulkan fitnah. Semua dijalankan, bahkan Bang Egy bilang, demi Allah ya kalau lu publis, gue pulang nih, gue balik nih. Oke? Nah, sampailah ketemu. Mungkin udah diceritakan, ya kan? Nah, saya dibenarkan juga, saya memang nggak tahu sama sekali peristiwa ke belakangnya. Udah ketemu Rejo atau belum? Nah, di situ Bang Egy bilang, saya minta Pak Jokowi, Kapolri. Pak Jokowi kan masih punya pengaruh besar. Ini 8 Januari nih ya? Iya, setelah tapi tadi alasan udah nggak perlu diulang kan? Saya tidak bersalah, saya begini-begini ya, nggak perlu diulang. Oke. Rejo jawab. Kawan kita dari Rejo, nanti aja Pak, ya kan? Setelah bubar, ini kejadian nyata. Bang Egy bilang Pak Jokowi kan masih ada kuasa, tolong sampaikan ke Kapolri. Pak Jokowi punya pengaruh besar kepada Kapolri. Ya kan tinggal bilang ini Egy kasih tahu, ya kan melalui penyidik tentunya kan mungkin dari Kapolri. Bilang ke Kapolda, bilang ke Dirkrim. Oh nggak ada, saya nggak dengar begitu. Tinggal memerintahkan kepada penyidik Kapolda. Bang Damai, penjelasan Bang Egy beda lagi tuh. Nah, oke lah, pokoknya kan hampir sama ya dari Kapolri ke penyidik Polda. Silakan persepsi masing-masing, ya kan? Nggak mungkin lah Kapolri langsung. Oke? Nah, sekarang begini, Rejo keberatan pada saat itu. Kalau nggak salah Pak Darmijal, jangan nanti aja. Setelah, nah Pak Jokowi ikut, nah, dialog lagi yang lain. Terakhir, sudahlah. Sekarang ada nggak penyidik di sini? Polisi sini untuk menyaksikan, kan gitu. Akhirnya Pak Jokowi mengalah justru. Ngadapnya ke saya begini. Ya panggil lah, saya bingung kan kok saya manggil polisi. Oh rupanya ada ajudan di sini lurus. Dari miring begini lurus. Datanglah. Bawa sini penyidik. Itu kan ajudan ya. Yang mana Pak? Ada 5 orang soalnya. Siapa aja kata Pak Bang Egy. Sebutkan. Ya kan? Ada penyidik Pak Rosadi. Ada Pak Iman, saya lupa 3 lagi nih. Langsung menjawab, Bang Egy ngomong begini. Nah itu tuh penting itu. Ada Pak Imam di sini, gitu kan? Ada. Ya udah itu 2, Pak Jokowi. Ini 2 itu aja lah. Karena itu Polda urusannya kan, lebih. Jadi di Polda Metro Jaya memang ikut bareng ke situ? Saya nggak ikut bareng, justru ditanya siapa saja yang ada. Belum ada waktu itu di situ? Belum ada. Oke, clear. Nah, siapa namanya itu? Ajudan tadi nanya, yang mana Pak? Nanya ke Pak Jokowi loh, ya kan? Soalnya ada 5 orang. Bang Egy nyeletuk.
Ada 5 orang, siapa aja? Sebutkanlah 5 orang, saya lupa. Cuma yang saya ingat ada Pak Imam disebut sama Pak Rosadi. Nah, Bang Egy minta, udah Pak Jokowi suruh aja duduk sini saksikan. Pak Imam dan Pak Rosadi itu penyidik. Penyidik. Katanya tadi nggak ada. Masa gimana sih? Aduh. Nanyanya apa sih? Saya cerita aja nih. Gimana sih? Pak Imam dan Pak Rosadi itu penyidik. Iya. Ada di rumah itu. Ada kata bukan di ajudan. rumah, kata ajudan. Oh, ada di mana? Itu kan urusan internal polisi. Oh ya, oke. Kalau Pak itu telepon-teleponan. kan, Telepon-teleponan. oh enggak, udah ada di sini. Oh, 5 ajudan. orang polisi. Oke. Disebutkanlah. Oke. Ya kan? Siapa-siapa saja. Tapi abang nggak lihat. Cuma disebutkan ada orang. Dan langsung disuruh Pak Jokowi duduk. Oh, I see. Mas Aiman, tolong ini Jadi penyidik yang minta. sedikit. Bang Egy yang minta. Penyidik itu Terserah, hadir. dikit ya, dikit. Enggak, ini tolong diperjelas nih Bang DHL. Ah. Itu Iman yang dimaksud itu Imam Pak bukan imam. itu Kombes Iman Imanudin di Reskrimum Polda Metro Jaya. Betul. Oh, alah. Pak Rosadi. Imam apa penyidik. Iman? Hah? Anda sebut Pak Imam. imam katanya. Bang. Ya itu Dirkrim. Bang, atau siapa? Bang Aiman. Iman apa Imam? Nggak, jangan nanti salah ini. Ini Bang salah. Aiman, 2 malam yang lalu di lantai 8 di gedung ini, Ini Bang Rismon nggak diundang tapi datang deh. ya, sudah terkonfirmasi dari Bu Elida Neti bahwa 2 dari 5 tersebut, satu adalah Ibtu Rosadi, Kanit Kamnet 5, Oke, Polda dan Metro. Kombes Imanudin Oh, di Dirkrim. Reskrimum Polda Metro Jaya. Oke. Jadi 2 orang. Jadi pengaruh Jokowi ini real terhadap Oke. kepolisian Republik Indonesia. Oke. Artinya ketika Bang Egy tahu ada 2 dari 5 itu ada 2 Ini eksklusif orang. ini belum pernah sebelumnya disampaikan ini. Iya. Jadi Bang Egy sendiri yang minta penyidik duduk di sini. Tadinya keberatan Rejo justru, nanti aja Pak Jokowi udah selesai tuh. Dialog yang lain lagi. Udahlah Pak Jokowi, di sini ada nggak polisi? Begitu loh, polisi ya, bukan penyidik. Polisi di sini. Dipanggillah tuh ajudan. Ada 5 orang Pak Jokowi, yang mana? 2 orang ini pas Bang Egy dengar, saya tuh waktu itu belum kenal nih ya. Dan Pak Imam saya nggak kenal, paling surat saya ke Reskrim tapi saya nggak tahu orang yang mana, ya kan? Para saudari, saya ternyata itu unit 5 apa 1 ya. Saya bukan diperiksa situ. Gitu loh. Jadi saya diperiksa di 3 apa 5 ya, saya nggak tahu. Di situlah saya tahu. Yang nyebutkan ada penyidik, itu kan koordinasi kita nggak ngerti. Itu internal polisi. Kenapa dari situ jangan tanya saya, tanya polisinya. Artinya di sekitaran itu, entah ngawal, entah apa saya nggak ngerti. Itu hak penyidik, ya Ya, kan? oke. Cuma duduk di situ Bang Egy yang Ya, oke. minta. Terus percakapan apa yang terjadi? Hah? Percakapan apa yang terjadi? Ketika di situ. Iya. Jadi ya lebih 3 menit, nggak apa-apa. Silakan. Soalnya agak panjang, saya nggak mau dipotong nanti. Diskresi, Nah, silakan. diskresi ya. Jadi potong diskresi yang punya studio nih. Jadi gini Pak, penyidik ini mereka datang beritikat baik, ya kan? Understanding, ya understanding. Jadi MOU lah. enggak, Memorandum of Understanding. MOU-nya MOU apa nih tertulis Ya. apa? Lisan, oke. Nah, jadi gini, ketika Bang Egy ngotot ngomongnya, itu justru keluar understanding. Jadi Dari- bukan baik-baikan dari Pak siapa? Jokowi. Oke. Understanding. Makanya kayak isunya kan 2 minggu yang lalu DHL sudah neken, karena ketahuan bohongnya. Saya teken 13, kawan-kawan kita rekan advokat lawan 12. Nggak tahu lah kalau ada yang 13 juga, ada yang 11 saya nggak tahu. Yang saya nengok aja. Udah oke. Jadi saksikan kehadiran ini. Terserah penyidik sesuai hukum yang berlaku. Itu Pak Jokowi ngomong. Terserah hukum yang berlaku, artinya nggak ngerti. Menyerahkan Tapi- pada mekanisme hukum. mekanisme hukum. Mereka ini hadir gitu loh, ngasih tahu ya. Mereka ini hadir. Nah, nyebut saya juga Pak Damai Lubis. Kebetulan duduknya juga dulu di sini nih kalau nggak salah Pak Damai ya. Iya. Ya kan? Waktu Nah, April, oh masih ingat. Waktu April. Oke, Pak, masih ingat Pak. Oh beliau ingat ya. Udah gitu. Langsung diketahui lah hari ini. Nggak ada neken sampai sekarang. Oh, nggak ada usah surat begini-begini. apapun? Nggak ada. Nggak ada perjanjian aku apapun? sama Bang Egy, denger dulu. Nggak usah ditanya, jadi aku jawab jadi enak.
Jadi saksinya semua nih. Oke. Aku tidak ada minta maaf tertulis maupun lisan. Bang Egy juga begitu. Nanti kalau mau tanya pengacaranya. Mereka juga nggak ada ke kami atau bareng-bareng yang disyaratkan sama restorasi yang harus seperti itu, maaf-maafan. Ya kan nggak ada. Kenapa ke penyidik? Memang kuhap itu ke penyidik. Orang masih tinggal penyidik, masa aku ke jaksa? Masa aku pergi ke pengadilan? Ya kan? Ke polisi lah. Nah harus ingat ada hak subjektif penyidik. Kemarin kan bukan di sini ya, satu. Kalau nggak mau dengar saya, dengar siapa kan Pak Susno kan ada ke di suatu ini ya acara studio. Pak Susno bilang gitu, restorasi itu tetap bisa. Oke lah kalau dibilang 6 tahun, 7 tahun nggak bisa. Ternyata itu menurut penyidik tidak terbukti. Yang terbuktinya justru di bawah 5. Ya bisa restorasi. Oke, baik. Makanya saya bilang, berarti Pak Suryo, Roy Suryo, berarti itu pengacara Anda menyatakan bahwa Anda itu nggak bisa restoratif. Jadi mencegah kalau menurut Pak Susno. Oke, baik. Baik, kita berikan tangan. Oke.